Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, pagi hari ini kita bertemu lagi di daring pembelajaran TIK. Kira-kira nih, ada yang tahu nggak apa yang akan kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang bisa membantu Pak Guru menjawab? Nah, baik. Materi kita pada pagi hari ini tentang hak cipta. Tentunya kita harus mengetahui kepemilikan kita. Pak Guru, apa sih maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini. Ketika kita membuat sesuatu, hak milik kita, itu kita memiliki hak cipta. Tetapi itu tidak sembarangan bisa kita langsung dapatkan. Kita harus daftarkan terlebih dahulu. Nah, oke. Sejauh ini ada gambaran enggak? Nah, oke, biar lebih jelasnya, mari kita dengarkan Pak Guru dalam menjelaskan. Oke? Baik. Sorry kalau Pak Guru melihat slide ya. Jadi Pak Guru sambilan melihat slide sambil menjelaskan kepada kalian. Oke? Tidak masalah kan? Nah, harapannya Pak Guru kalian bisa memahami apa yang Pak Guru jelaskan. Nanti Pak Guru tampilkan slide-nya di sini sambil Pak Guru jelaskan ke kalian. Oke? Baik. Yang pertama, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Jadi anak-anak, ketika kita memiliki hak cipta, kita sudah memiliki izin dari undang-undang yang ada di Indonesia. Kalau kita misalnya punya sesuatu, setelah itu kita tidak memiliki izin, nah itu bukan hak cipta kita, walaupun sekalipun kita yang buat, tetapi kita tidak mematenkan itu. Mematenkan itu maksudnya kita meminta izin. Oh, ini loh produk kita, ini loh yang kita buat. Nah, tapi kalau kita tidak daftarkan di Indonesia, misalnya kita daftarkan di pemerintah, oh ini loh ciptaan saya, itu tidak diakui. Bisa saja diambil oleh orang lain karena kita belum mendaftarkan hak paten namanya istilahnya. Nah, jadi kita harus memiliki izin dari Indonesia, ya seperti itu. Oke, kita next slide. Slide berikut menjelaskan tentang adakah undang-undang yang mengatur itu? Ada dong. Nah, apa aja undang-undangnya? Mari kita lihat bersama. Undang-undang hak cipta atas kekayaan intelektual, termasuk program-program komputer. Nah, makanya itu kenapa kita harus pelajari di pembelajaran TIK tentang undang-undang hak cipta. Nah, karena misalnya nih kita memiliki suatu program atau memiliki suatu game yang kita buat. Setelah itu kita ingin kita punya game itu, kita punya program itu diakui. Oh, ini loh yang kita buat. Nah, untuk diakui seperti itu kita harus mendaftarkan atau meminta izin kepada badan yang mengurus izin itu, bahwa itu milik kita. Nah, makanya dari itu kita harus mengikuti undang-undang hak cipta atas kekayaan intelektual, yang termasuk kita di dalamnya itu. Kalau kita membuat program atau game, nah kita harus mengikuti itu. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 6/1982 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12/1997 disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 19/2002. Jadi ada 3 proses yang dilewatkan. Jadi maksudnya dalam arti begini, yang nomor pertama, tahun yang pertama itu disempurnakan lagi di tahun yang berikutnya. Nah, karena mungkin biar lebih paten lagi, biar lebih lebih bagus lagi, biar tidak diambil orang lain, kita punya hak cipta, disempurnakan lagi. Yang sampai saat ini yang Pak Guru tahu adalah Undang-Undang Nomor 19/2000 ya, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, atau mungkin sudah dikembangkan lagi, mungkin ada perbaikan lagi. Nah, itu nanti kita cari tahu bersama. Oke? Baik,
untuk slide berikutnya kita akan mengetahui sanksi yang diterima bagi pelanggar. Nah, jadi ketika kita memiliki suatu program atau memiliki suatu game atau apapun yang kita buat, setelah itu ada orang lain yang mau mengambilnya, padahal kita sudah mendaftarkan, kita sudah minta izin ke pemerintah, tetapi ada orang lain yang mau mengambil kita punya. Nah, dia mendapatkan sanksi. Nah, sanksinya apa saja yang melanggar itu? Wow, sanksinya itu denda mulai dari, wow, besar banget ya, 1 juta rupiah. Menurut Pak Guru besar banget ya, sampai dengan 1.500.000.000 rupiah. Besar banget nominal itu ya. Jadi anak-anak, kalau misalnya melihat sesuatu, kalau misalnya kayak contoh nih Pak Guru, yang Pak Guru pernah lihat, ada orang yang jual-jual CD-CD yang di pinggir-pinggir jalan ya, maaf ya, yang ada yang jual CD-CD di pinggir jalan, itu padahal dibuat, dia copy kembali ke CD yang lain, padahal orang punya, tapi dia masukkan ke CD yang baru. Nah, jadi yang aslinya tidak dia jual, tapi yang dia curi itu, yang dia bajak itu, yang dia jual dengan harga yang murah, padahal yang aslinya lumayan mahal, tapi dijual menjadi lebih murah. Nah, jadi seperti itu bisa dikenakan undang-undang. Jadi dia melanggar hak cipta. Nah, seperti itu ya. Atau ini lanjut lagi ya. Atau di penjara 2-7 tahun. Wow, lama banget ya. Rambutnya bisa panjang, nggak bisa nggak bisa ngaca-ngaca, nggak bisa jalan-jalan, di penjara kan 2-7 tahun, lama banget. Nah, ini lagi tergantung pasal yang dilanggar. Nah, jadi tiap tiap pelanggaran itu ada pasal-pasalnya. Oke? Nah, itu nanti kita pelajari sendiri untuk pasal-pasalnya ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kira-kira masa berlakunya ada enggak ya kalau di hak cipta itu, ketika kita mendaftarkan izin, kita minta izin ya, mendaftarkan hak paten kita, hasil yang kita buat, kira-kira ada masa berlakunya? Tentunya ada. Nah, untuk masa berlakunya hak cipta ini adalah 20 tahun ya. Ada 20 tahun. Lama juga, cukup lama ya, 20 tahun. Ada juga yang seumur hidup, setelah itu selama-lamanya, lalu ada yang 50 tahun. Nah, panjang banget ya, maksudnya lama banget ya. Nah, salah satunya untuk program komputer masa berlakunya itu ada 50 tahun. Jadi, kayak contoh nih yang kita punya, misalnya kita gunakan Microsoft Office Word. Nah, itu memiliki izin atau masa berlakunya itu bisa sampai 50 tahun. Ya, cukup lama kan? Nah, selanjutnya mulai sejak pertama kali diumumkan dan folklore atau cerita rakyat, lagu-lagu, maksudnya lagu-lagu ini ya, lagu-lagu rakyat atau instrumen internasional dan lain-lain itu berlaku selamanya. Jadi kalau lagu-lagu itu berlaku selamanya, tidak ada masa aktifnya, masa aktif kayak kartu aja ya. Nah, jadi itu berlaku sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada tidak ada batas waktunya. Seperti kalau kayak program komputer kan 50 tahun nih. Tapi kalau lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu internasional dan lain-lain itu bisa sampai dengan selama-lamanya. Jadi jangan coba-coba anak-anak punya, misalnya ada orang punya lagu nih, setelah itu dia sudah daftarkan di hak ciptanya, itu memiliki haknya dia. Terus kita ambil tuh lagunya, dan kita ambil lagunya, baru kita buat, kita nyanyi sendiri. Setelah itu kita tulis, misalnya contoh, pembuat lagu ini atau yang penciptanya namanya siapa gitu, bukan nama pemilik aslinya, tetapi namanya, misalnya namamu atau namanya Pak Guru, Pak, misalnya lagu Tak Tung Tung itu, nah lagu itu namanya pencipta Valentinus Io. Nah, padahal ada orang lain yang punya, yang sudah terdaftar. Nah, itu bisa Pak Guru dapat
pelanggaran juga. Nah, pelanggarannya apa? Ya seperti tadi, bisa denda dari 1 juta hingga sampai 1 miliar lebih. Nah, seperti itu. Jadi jangan coba-coba untuk melanggar hak cipta. Good. Oke, kita lanjut lagi. Terus apa contoh pelanggaran di bidang IT? Nah, kita lihat ya contoh-contohnya nih. Tadi sudah sekilas kita coba ulas apa yang contoh-contoh yang dilanggar. Nah, ini khususnya di dalam dunia IT. Kalau bisa disebut dunia komputer. Nah, oke. Yang pertama, membeli software atau program hasil bajakan. Misalnya nih, kayak Microsoft Office. Microsoft Office itu kan sudah memiliki hak paten atau memiliki hak cipta. Setelah itu, karena kita mau beli terlalu mahal, kita cari aja di internet, kita download. Setelah itu ada crack-cracknya. Nah, itu melanggar juga. Jadi anak-anak kalau misalnya mau download game, ya download game yang tidak bajakan, atau memiliki program-program software itu jangan bajakan, seperti itu. Kalau kalian ambil yang bajakan berarti kalian sudah melanggar secara tidak langsung. Oke, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah melakukan instalasi software komputer dengan program hasil bajakan. Nah, seperti tadi itu yang Pak Guru bilang. Kita punya Microsoft Office Word, ya, Microsoft Office, ya, kaset ya, di CD itu Microsoft Office. Setelah itu, nah kita tahu itu software hasil yang kita beli di pinggir-pinggir jalan, bukan di tempat toko aslinya. Kita tahu. Setelah itu kita install di komputer kita. Nah, itu kita secara tidak langsung kita sudah melanggar, karena itu bukan yang aslinya atau yang sudah memiliki hak ciptanya. Nah, yang aslinya itu tidak dipakai, maksudnya karena terlalu mahal tidak dibeli. Nah, seperti itu kita sudah melanggar hak cipta kalau kita pakai yang bajakan, yang kita beli di pinggir-pinggir jalan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya penggunaan satu lisensi software pada beberapa komputer. Nah, jadi satu lisensi itu hanya boleh terpasang pada satu komputer. Hanya saja memang ada beberapa program yang memberi izin kepada kita bisa digunakan mungkin 2 perangkat komputer. Seperti itu. Oke? Jadi, satu lisensi, maksudnya lisensi ini satu istilahnya biasa kalian dengar itu crack gitu, atau aktivasinya itu hanya satu komputer aja yang bisa digunakan, selebihnya itu tidak boleh. Nah, kalau kita menggunakan lebih dari satu komputer, itu kita sudah melanggar hak cipta, seperti itu ya. Nah, lanjut lagi. Masih ada seseorang dengan tanpa izin membuat situs penyanyi-penyanyi terkenal yang berisikan lagu-lagu dan lirik, foto dan cover album dari penyanyi-penyanyi tersebut. Nah, jadi misalnya orang, kayak tadi Pak Guru bilang, kita tahu itu ada pemilik lagunya, sudah punya albumnya, dia sudah mendaftarkan hak ciptanya. Tetapi karena kita tahu itu, ya, setelah itu kita langsung ambil lagunya, setelah itu kita nyanyi, baru kita tulis, ciptaan saya, ciptaan Valen. Nah, itu kita sudah melanggar. Jadi jangan coba-coba untuk melanggar, oke? Nah, yang berikutnya, seseorang dengan tanpa izin membuat sebuah situs yang dapat mengakses secara langsung isi berita dalam situs internet milik orang lain atau perusahaan lain. Wah, ini yang bahaya nih, informasi. Nah, jadi jangan coba-coba ketika kita membuat situs, setelah itu kita mengambil informasi-informasi, kita menyampaikan lagi di media bahwa itu informasi yang kita buat, setelah itu kita mengada-ngada ceritanya, seperti itu kita tidak boleh. Itu sama saja kita melanggar hak cipta orang lain. Oke? Jadi hati-hati. Oke? Be careful about it. Oke, selanjutnya memperbanyak dan atau menjual tanpa izin pemegang hak cipta dan lain sebagainya. Oke, jadi jangan dijual belikan hak cipta itu, karena itu sudah melanggar tentang undang-undang hak cipta. Oke? Paham ya sejauh ini ya? Harapannya Pak Guru paham ya. Oke, yang selanjutnya. Wah, selanjutnya lagi ya. Nah,
Pemuatan ke hard disk biasanya dilakukan seseorang saat membeli personal komputer genetik di toko komputer yang oleh penjual langsung diinstal, atau sistem operasi yang hampir 100% adalah Windows. Nah, jadi contoh saja gini, mungkin kalau penjelasannya ini agak terlalu berat ya. Jadi seperti ini contohnya. Kita membeli komputer, setelah itu di dalam komputer itu kan otomatis harus ada Windows ya. Nah, Windows itu yang dimaksud yang tadi Pak Guru baca itu. Jadi Windows itu dipakai yang bajakan, tidak yang aslinya. Nah, yang kita gunakan itu yang kita beli. Misalnya contoh aja nih, yang kita beli itu ternyata itu bukan yang aslinya. Jadi hasil, bahasa istilahnya clone. Jadi dia ambil yang palsu, setelah itu dia pasang di komputer kita, seperti itu. Jadi Windowsnya bajakan, oke? Jadi kita harus menggunakan Windows yang asli agar kita tidak melanggar hak cipta. Maka dari itu hati-hati ketika kita membeli komputer. Itu harus kita tahu itu komputer kita itu sudah benar enggak? Maksudnya dalam arti Windowsnya itu tidak bajakan. Nah, seperti itu contohnya. Oke? Paham ya? Nah, kita lanjut lagi. Soflighting, itu bahasa Inggris Pak Guru, sorry ya kalau misalnya Pak Guru punya bahasa Inggris agak keselio sedikit, mungkin kalian bisa membenarkan nanti. Jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaan, seperti ada 5 lisensi tetapi dipakai di seluruh mesin komputer. Oke, ini hampir sama sangkut pautnya sama yang penjelasan yang tadi di belakang. Jadi 1 lisensi atau 2 lisensi digunakan banyak komputer. Nah, itu sudah melanggar. Jadi jangan coba-coba itu ya. Itu sudah melanggar hak cipta. Oke, kita lanjut lagi. Pemalsuan, penjualan CD-ROM ilegal di penyewaan software. Nah, ini yang tadi Pak Guru bilang. Sorry nih ya, misalnya kalau di pinggir-pinggir jalan nih ada orang yang jual-jual kaset gitu kan. Nah, yang jual-jual kaset itu apakah itu sudah memiliki hak cipta? Terkadang di situ sudah melanggar hak cipta karena yang CD-CD yang dijual itu hasil yang sudah bajakan. Jadi diambil dari yang asli, baru dimasukkan ke CD yang baru yang CD yang dia masukkan itu dia jual. Nah, itu sudah melanggar. Ya. Bisa juga di toko-toko software gitu, toko-toko yang penjual software itu diambil yang aslinya karena satu software ini sangat mahal, jadi dia beli yang satu aja yang aslinya, setelah itu dia masukkan ke CD-CD yang lain. Nah, CD-CD yang lain ini yang dijual, yang aslinya tidak dijual karena mahal. Nah, tapi yang dia jual itu yang banyak yang sudah dikopi-kopikan ke CD-CD itu, yang dia jual itu harganya relatif murah, dia jual ke yang penggunanya ya, yang mau membeli. Nah, jadi itu sudah melanggar. Jadi hati-hati, oke? Nah, ini cukup panjang. Nah, ini penjelasan mungkin yang terakhirnya. Downloading ilegal, mendownload sebuah program komputer dari internet. Nah, hukum copyright atau hak cipta yang melindungi ekspresi fisik dari suatu ide, misal tulisan, musik, dan yang lain-lain. Kayak software itu kayak kita download di internet. Ketika kita download di internet, itu sudah memiliki, seandainya itu sudah memiliki hak cipta, terus kita download, lalu kita pakai crack dan sebagainya, atau lisensi palsu, itu kita sudah melanggar. Jadi jangan coba-coba seperti itu. Ya, paham ya sejauh ini ya? Nah, ini yang kalian bisa tunggu-tunggu, penjelasan dari Pak Guru. Nah, penjelasan terakhir adalah terima kasih. Jadi terima kasih ketika anak-anak sudah mendengarkan Pak Guru, penjelasannya Pak Guru. Harapannya Pak Guru kalian bisa memahami materi ini. Nah, setelah itu kalian implementasi atau kalian lakukan di kehidupan kalian atau kegiatan sehari-hari. Jangan sampai melanggar hak cipta. Karena melanggar hak cipta itu sama saja tidak mendukung undang-undang yang ada di negara kita. Setelah itu kalau ketahuan bisa dapat sanksi dari kita harus membayar sanksi uang atau bisa dipenjara. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan kita
melanggar hak cipta. Kalau ada kalian ketemu yang melanggar hak cipta, ingatkan ya. Atau mungkin kalian misalnya lagi jalan-jalan di pinggir jalan, misalnya, atau contoh mungkin, atau kakak kalian pengen, saya mau beli CD itu, tanya, stop kakak kalian, jangan beli CD itu. CD itu sudah, misalnya contoh bajakan gitu ya, jangan beli aja yang aslinya. Memang relatif mahal. Memang karena kenapa mahal? Karena masa sudah diciptakan susah-susah setelah itu dijual murah, kan tidak mungkin kan ya. Jadi kualitas menentukan, harga menentukan kualitas. Nah, jadi seperti itu contohnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Harapan Pak Guru kalian paham semuanya. Jika ada yang kurang dipahami, boleh tanya Pak Guru lewat WhatsApp atau di kolom komentar Classroom. Oke, sekian dari Pak Guru. Selamat pagi. Bye-bye.